Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama One Channel, kumpulan video mekanik pemula bosku. Untuk dapat bisa menonton video saya berikutnya, ikuti terus videonya bosku dengan cara like, subscribe, dan komentar jika ada pertanyaan dari teman-teman atau suara dan atau penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang baik. Oke bosku, sekarang saya akan menangani motor Honda Prima ya bosku, sama sejenis Supra Grand ya, sejenis tipe Gen 5 ya bosku. Honda Prima. Di video kali ini saya akan memberi sedikit tentang apa yang harus dilakukan untuk penanganan setelah melakukan pembongkaran mesinnya bosku. Saya akan jelaskan gimana caranya ya bosku. Mungkin teman-teman di luar sana, terutama untuk mekanik pemula, sedikit bingung apa yang harus dilakukan setelah melakukan, harus diperhatikan ya bosku, bukan yang harus diperhatikan saat setelah kita melakukan pembongkaran merakitnya kembali ya bosku. Oke, yang di video ini saya jelaskan apa yang harus diperhatikan, yaitu selain kita melihat penggantian part, apa yang harus diganti setelah kita melakukan proses pemasangan, apa yang harus diperhatikan. Di sini yang harus diperhatikan ada untuk setelah kita melakukan perakitan atau pemasangan bagian mesin setelah melakukan pembongkaran, yaitu bagian oli ya bosku, yang harus jalur sirkulasi untuk bagian pompa oli menyuplai ke bagian heat block, ke bagian kopling, itu harus diperhatikan ya bos. Terutama untuk motor Honda atau Gen 5 itu jalur oli dari pompa oli naik ke heat silinder, ke bagian heatnya ya bosku. Ini adalah bloknya. Kita masih melakukan proses penyekurannya bosku. Nah, itu adalah ada anak magang yang ikut belajar di bengkel saya bosku. Jadi untuk pengecekan oli, bagaimana cara melihat oli itu sirkulasi itu normal atau tidak bosku. Sudah saya melakukan perakitan ya bosku untuk bagian mesinnya. Sebelum kita bagian blok dan heatnya, dan ini casing sudah saya pasang. Sekarang untuk mengeceknya oli, jalur oli naik ke mesin atau tidak, harus kita isi olinya dulu ya bosku ke mesinnya. Kita buka dulu penutupnya, nanti kita isi olinya ya bosku. Nah, ini kita isi olinya. Saya menggunakan untuk merek bawaan standar motor ya bosku, merek Federal yang diproduksikan oleh motor ini. Biasanya untuk Supra Prima ini ada di sini bosku, biasa ada tulisan untuk Federal. Ukuran oli untuk motor bebek 4 tak itu 0,8 ya bosku. Ini saya sudah selesai penggantian stang seher laser, sudah saya ganti karena kemarin suara pada stang seher ini sangat oblak ya bosku, oblak sekali. Jadi saya melakukan penggantian stang sehernya. Baru ini saya akan mengecek untuk jalur atau sirkulasi untuk dari pompa oli naik ke bagian heatnya. Kalau oli tidak naik ke bagian heat, maka heat
pada komponen dit seperti noken as, rocker arm atau piano, setelan kalian aus ya bosku, karena oli naik ke bagian heat silindernya, tidak bekerja, tidak melumasi bagian part di dalam heat cylinder itu sendiri seperti noken as dan piano atau rocker armnya pada setelan klepnya. Jadi sudah saya isi. Sekarang kita cek untuk jalur olinya ya bosku. Kita cek untuk bagian olinya. Teman-teman bisa perhatikan, ini ada lubang kecil ini ya bosku. Ini adalah berfungsi. Nah, inilah lubang dari pompa oli menuju ke heat cylinder, saluran melalui as apa baut dudukan blok dan heatnya ya bosku. Ini menuju kemari ya bosku. Ini menuju kemari, masuk melalui jalur bagian baut dudukan blok dan heat silindernya ini bosku. Akan saya sela untuk baru kita akan saya sela apakah oli keluar dari lubang kecil ini atau tidak. Kalau tidak keluar berarti terjadi masalah pada bagian pompa olinya, berarti atau sekali lagi kalau tidak keluar berarti ada masalah pada bagian pompa oli atau bagian lubang ini ada tersumbat ya bosku. Untuk mengeceknya, untuk menghilangkan jika tersumbat, untuk menghilangkan kotoran kita menggunakan kompresor ya bosku. Kita tiup seperti ini. Nah, berarti itu normal ya bosku. Sekarang kita sela. Kita tahan rantai temengnya, rantai keteknya ini bosku. Kita sela. Setelah bosku, pakai oli kita. Keluarkan bosku untuk olinya ini, untuk bagian lubang ini kecil ini ya bosku. Sekali lagi kita keluarkan bosku, tutup ya bosku, nggak nampak. Kita jelaskan, coba lagi. Nah, baru untuk saluran bagian pompa oli ke lubang kecil ini tidak ada masalah, berlancar. Tinggal kita merhatikan bagian saat pemasangan blok dan heatnya. Kalau kita motor kita hidupin, itu keluar dari, kalau kita buka tutup setelan klep atau katupnya, maka dia akan mengeluarkan oli dari tutup klep itu. Untuk pengecekan selanjutnya setelah kita memasang bagian heat silindernya gitu. Nah, seperti itu untuk langkah yang harus dilakukan untuk saat kita melakukan perakitan pelanggan pada mesin motor. Oke, sekian dan terima kasih. Bermanfaat ya bosku untuk tutorial saya ini, untuk apa yang harus kita lakukan dan harus kita perhatikan
saat kita pembongkaran dan melakukan pemasangan kembali. Jadi yang harus pertama kali diperhatikan adalah oli. Kalau sirkulasi oli tidak baik, sirkulasi pada jalur oli tidak dalam keadaan tidak bermasalah, maka sebagus apapun spare yang Anda masukkan ke dalam motor, maka akan rusak kembali. Oke, sekian dan terima kasih.